So, what's your going? So, kita bakal lanjut lagi untuk membahas suatu video yang kalian pasti udah lihat judul video ini. So, ini adalah suatu thumbnail yang kalian lihat di video ini dan suatu saya banget untuk Gak tahu kenapa selalu memikirkan ini ketika mandi. Jadi, um, ya pasti ketika kalian melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu aktivitas, entah itu kalian sedang misalnya kerja depan laptop kalian dan juga mungkin melakukan hal sulit lainnya, yaitu mungkin adalah melakukan apa yang disuruh sama orang tua karena ya itu sulit tapi ya kita harus lakukan karena itu adalah hal yang positif. Dan misalkan disuruh, bukan disuruh, cuman kalian dituntut untuk dalam hidup kalian ya. Kalian dituntut dan bukan dituntut juga sih. Kalian mau memulai kebiasaan untuk berolahraga fisik gitu, latihan fisik secara rutin gitu. Dan itu feel like kalian tidak mau melakukan hal itu tapi itu harus. Lu pasti kalian pasti nangkap apa yang saya maksud gitu. Jadi ketika mau melakukan beberapa aktivitas itu yang sulit, kita harus apa ya? Banyak suatu teknik yang bisa dilakukan untuk tetap melakukan hal sulit tersebut gitu. Salah satunya mungkin kalian menganalogikan diri kalian itu menjadi seorang profesional dalam aktivitas tersebut. Contohnya adalah ketika kalian emang dituntut hmm, untuk melakukan suatu codingan di depan laptop kalian contohnya. Dan kalian memvisualisasikan diri kalian layaknya seorang profesional coder. Dan lebih spesifiknya lagi, atau lebih tepatnya lebih bagusnya lagi, itu kalian tahu orangnya siapa, nama orang yang sering di mention di sosial media, di internet dan hal semacamnya. Contohnya siapa? Kalau berkaitan dengan coding, itu misalkan kalian memvisualisasikan diri kalian menjadi web unpas gitu. Pak Galih web unpas atau hal semacamnya gitu. Atau kalian menjadi Mark Zuckerberg. Gue nggak tahu sih, saya nggak tahu sih beliau ini ahli coding apa enggak, saya nggak tahu. Cuman ya pasti beliau ngerti dalam hal teknologi gitu. So, jadi ketika emang saya mandi, saya mau melakukan suatu hal perkuliahan saya memikirkan suatu uh, yang harus saya tuntutkan untuk berbicara di pikiran saya gitu. Contohnya ya, saya membaca bukan saya membaca, saya berkata dalam pikiran a day in the life as entrepreneur and Harvard student, day in the life of Harvard and entrepreneur student gitu. Jadi saya selalu menganalogikan diri saya ini adalah seorang pebisnis karena saya juga suka dalam bisnis dan juga adalah mahasiswa Harvard gitu. Karena sebenarnya mahasiswa Harvard ini adalah suatu hal yang emang harus dilakukan karena saya sedang melakukan suatu perkuliahan gitu. Dan ya, saya sedang dalam dunia perkuliahan selama 1 tahun ini. Dan ya, kita langsung aja lanjut ke slide selanjutnya. Itu yang saya katakan sebelumnya, saya berbicara dalam pikiran day in the life entrepreneur Harvard student. Jadi saya juga berbisnis, saya juga Harvard student. Jadi sebenarnya yang akan saya omongkan ini akan akan dikasih tahu di slide selanjutnya. Cuman saya karena emang terpikirkan, saya langsung cetusin aja. Entrepreneur ini karena saya rutin untuk melihat suatu konten di mana saya ingin menjadi seorang tersebut. Di mana seseorang tersebut adalah seorang pebisnis. Dia seorang content creator dan juga memiliki program. Ketika membuat suatu program, ya pasti itu berkaitan dengan bisnis. Ada suatu statement yang saya ingin katakan, di mana itu saya dapat dari buku yang saya baca, yaitu kalau nggak salah bukunya The 4 Hour Workweek atau bukunya The Millionaire Fast Lane. Di mana statement tersebut mengatakan kalau semisal menulis buku itu adalah bukan bisnis, tapi menjual buku itu adalah bisnis. Ini sama aja kayak apa? Sama aja kayak kalian
mungkin ya contohnya saya bikin suatu konten, bikin suatu video, jadi itu dapat dikatakan membuat video menjadi konten kreator itu adalah maksudnya bukan suatu bisnis, tapi ketika di dalam konten tersebut ada program dan kalian berusaha menjualnya, itu adalah menjadi bisnis gitu. Kalian pasti nangkap apa yang saya maksud. Jadi entrepreneur yang saya maksud ini itu Hamzah Ahmad yang sering saya tonton secara rutin 2 hari sekali atau bahkan lebih, 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Jujur di fase ini saya menonton video dari beliau dan dalam fase ini ya, ini wajar ya, dalam fase ini videonya kurang serk dengan diri saya, dan ya karena ya pasti bidang hidup sekarang saya itu berbeda dengan bidang hidup yang sedang diminati oleh influencer tersebut. Contohnya mungkin saya sekarang lagi suka untuk meningkatkan social skill saya atau dating skill saya, dan influencer saya sedang tertarik dengan benar-benar self improvement luas sih. So saya ralat. Jadi influencer saya mungkin sedang tertarik dengan benar-benar kayak fokus ke dalam diri sendiri. Contohnya fitness, reading a book, dan hal semacamnya. Kalian mesti nangkap apa yang saya maksud. Itu berkaitan dengan entrepreneur-nya ini. Kalau berkaitan Harvard Student itu juga juga berkaitan dengan konten yang pernah saya lihat di YouTube. Karena entrepreneur ini ya pasti saya ngelihat konten secara rutin itu di YouTube, dan referensi Harvard Student ini juga bereferensi dari YouTube juga. Ini mana? Saya pernah suka banget untuk melihat suatu YouTube dimana namanya itu Quantum Boy. Quantum Boy ini ya mengisikan channelnya itu dengan keseharian beliau menjadi Harvard Student ya di kampus Harvard gitu. Ini mana itu di jurusan fisika. Karena beliau ini juga Harvard Student Quantum Boy, itu background dari videonya itu instrumental, dan ya saya suka dengan instrumental tersebut, dan akhirnya sampai di fase yang ini saya benar-benar kalau misalnya lagi baca buku, kalau misalnya lagi emang mau chilling, itu saya dengar instrumental yang dimana itu adalah yang saya dapat itu dari Quantum Boy tersebut gitu. So ya, kalau misalnya kalian mau lihat channelnya Quantum Boy itu benar-benar saya rekomendasi banget, karena satisfying banget untuk melihat keseharian beliau di beliau ini menjadi mahasiswa di Harvard gitu. Beliau juga suka mengangkat beban dan juga ya melakukan hal positif, dan juga saya merekomendasi untuk menonton Hamzah Ahmad juga gitu. Jadi kalian semua yang ingin mengembangkan diri dan kalian ingin mengidentifikasi konten kreator yang cocok untuk mengembangkan diri, dan menurut saya yang paling cocok banget itu adalah Hamzah Ahmad. Kita next. Jadi ini yang saya jelasin sebelumnya, saya next saja. Ini juga yang saya jelasin sebelumnya. Nanti saya juga jelasin. So, ketika emang saya mandi, dan kalau misal ada tugas yang harus dikerjakan oleh permasalahan kampus, itu emang benar-benar membantu. Jadi ketika emang mandi, habis itu dalam pikiran saya membicarakan the life entrepreneur Harvard Student, dan saya menjadi semakin semangat untuk mengerjakan tugas itu nantinya gitu. Karena kan saya lagi mandi gitu, dan ketika emang mengerjakan tugas itu emang chilling dan juga lebih enjoyable dan hal semacamnya. So ya, ini udah slide terakhir, maybe yes. So itu dia, semoga kalian bisa mendapatkan insight positif dengan nonton video ini. Ya, see you in the next video.